Itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik yang ada pada kita. Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu, tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah sebaik-baik waktu engkau, seabdal-abdal waktu engkau, sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah, waktu di mana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah dan terkayanya Allah daripada engkau. Itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik yang ada pada kita. Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu, tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah waktu di mana kita melihat diri kita ini berhajat kepada Allah. Waktu di mana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah dan Allah itu kada perlu kepada kita. Nah, itu waktu yang paling baik bagi seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau, dengan bahwa engkau menjadi fakir yang dulunya kaya, au marita atau engkau sakit yang dulunya sihat, au uhinta atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan, maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah, waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada dua. Ada orang yang dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah. Walaupun orangnya kaya, kada jadi soal. Orangnya sihat, kada jadi soal. Orangnya dimuliakan orang, kada jadi soal. Walaupun dia punya harta, walaupun dia dimuliakan orang, walaupun dia sihat, tetapi hatinya tuh merasa bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dirinya ini sangat hina sebenarnya. Nah, ini orang yang dengan sukarela mendapatkan waktu yang mulia tadi. Ada orang yang dipaksa untuk mendapatkan waktu mulia ini. Nah, orang ini kaya. Nah, waktu dia kaya, dia kadang merasakan dirinya itu berhajat. Allah sayang dengan hambanya ini. Allah paksa. Lalu dia difakirkan oleh Allah. Dengan difakirkan itu, lalu dia sadar bahwa dia hina, bahwa dia fakir kepada Allah. Nah, ini orang terpaksa. Waktu dia sihat, dia lupa kepada Allah. Waktu dia sihat, dia merasa kada perlu pertolongan Allah. Allah sayang dengan hamba ini, disakitkan oleh Allah. Begitu dia sakit, sadar, oh ternyata aku perlu perlindungan Allah. Ternyata aku perlu anugerah Allah.
Ada orang yang begitu dia dimuliakan, dihormati, dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada asal jati dirinya sebenarnya adalah yang hina. Nah, Allah sayang kepada dia, Allah hinakan orang ini. Maka dia jadi terhina di tengah-tengah manusia. Lalu dia sadar, ternyata aku sangat hina. Ternyata aku ini sangat butuh kepada Allah. Nah, ini orang yang secara terpaksa untuk kembali kepada asalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua jenis mempunyai kekasihnya. Ada kekasih Allah yang dengan senang hatinya, dengan rela hatinya mengakui kefakirannya kepada Allah. Ada hamba Allah yang dengan sukarela dia mengakui kehinaan jati dirinya. Nah, ini kekasih Allah yang nomor satu. Ada kekasih Allah yang dipaksa oleh Allah jadi kekasih. Nah, iya macam tadi. Waktu dia kaya, dia kada sadar bahwa dia itu sebenarnya adalah fakir. Tetapi dikayakan oleh Allah. Waktu dia sihat, dia kada sadar bahwa dia itu sakit kalau tidak disihatkan oleh Allah. Waktu dia mulia, dia kada sadar sebenarnya dia hina kalau tidak dimuliakan Allah. Nah, ini orang dipaksa oleh Allah untuk jadi kekasih Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang memilih hendak jadi terpaksakah atau jadi yang sukarela. Kalau kita hendak jadi sukarela, jadi kekasih Allah, nah sebelum Allah mengembalikan kita kepada asal kita, kita sadar. Nah, kita sadar. Jangan sampai ditarik Tuhan harta hanya sadar, jangan sampai. Jangan sampai ditarik Tuhan kesehatan hanya sadar, jangan. Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan hanya sadar, jangan. Tapi di waktu kita kaya, di waktu sihat, di waktu mulia, kita sadar jati diri kita adalah sebenarnya hina. Sebenarnya adalah perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah waktu yang paling dekat diri kita kepada Allah pada waktu itu. Waktu kita ini merasakan jati diri kita sebenarnya adalah kita ini orang yang lemah, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang sakit. Nah, di waktu kita menyaksikan diri kita demikian, maka itulah kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini termasuk dalam bagian tafakkur. Tafakkur. Ada hadis yang mengatakan bahwa tafakkur lebih afdal dari ibadah setahun. Tafakkur lebih afdal dari ibadah 70 tahun. Nah, tafakkur, merenungi bahwa diriku ini sebenarnya adalah hina. Andai kata Allah kada memuliakan. Diriku ini sebagainya sakit. Andai kata Allah tidak memberi kesehatan. Diriku ini sebenarnya adalah hina jikalau Allah tidak memuliakan. Nah, tafakkur seperti itu paling berharga, paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi waktu yang paling abdal itu bukan waktu sembahyang, bukan waktu sujud, bukan waktu salawat, kada. Ternyata waktu yang paling abdal waktu kita menyadari yang demikian itu. Wa innama yakunu dzalik khaira waqtik wa afdalahu wa aqrabahu ila Allah li'annaka fi dzalikal waqti tasta'iddu likabuli nafahati rahmatillah wa madadihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa aunihi. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian tadi merupakan waktu yang paling baik. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian tadi waktu yang paling afdal. Kenapa waktu yang demikian tadi waktu yang paling mendekatkan kita kepada Allah? Kenapa sebabnya? Nah, karena engkau pada itu waktu, engkau siap.
engkau mungkin, engkau ada harapan untuk menerima rahmat Allah, pertolongan Allah, hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebabnya. Pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini hina, pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini miskin, nah di saat itu kita sebenarnya telah menerima rahmat Allah yang besar. Pada saat itu kita menerima pertolongan Allah yang sangat besar. Pada saat itu, yang tidak didapatkan dalam waktu yang lain-lain. Nah, itu sebabnya. Kan ibadah yang dituju sambungan rahmat Allah. Orang beribadah itu apa tujuannya? Supaya dapat rahmat Allah. Makin banyak rahmat yang didapat, maka ibadah itu makin mulia. Makin banyak rahmat yang didapat, maka ibadah itu makin afdal. Nah, di mana rahmat yang paling banyak tercurah kepada kita? Waktu kita merasakan bahwa diri kita ini ternyata hina, kada berdaya, jikalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu nang rahmat itu kada kata-karan lagi datang kepada kita. Qala Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, innamas sadaqat lil fuqara. Nah, orang sufi menafsirkan ini firman Allah, hanya saja sedekah itu untuk orang fakir. Kalau ahli fikih menafsirkan zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, kan? Itu hukum fikih. Tapi kalau orang sufi menafsirkan bahwa sedekah itu hanya untuk fukara, artinya apa? Bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang merasakan dirinya perlu kepada Allah. Nah, rahmat Allah, berkat Allah, pertolongan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya itu membutuhkan Allah. Itu letaknya rahmat Allah. Jadi di waktu kita ini merasakan lemahnya diri kita, disitulah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Di waktu kita merasa diri kita ini fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Innamas sadaqat lil fuqara. Wa qala ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di waktu perang Badar, padahal kamu waktu itu hina. Perang Badar 17 Ramadan. Jumlah umat Islam 313 orang. Pasukannya 313. Unta cuma ada 70. Kuda hanya ada 2 kuda. Nah, ini satu pasukan yang lemah. Yang dihadapi siapa? Kufar Quraisy, kafir-kafir Quraisy yang membawa pasukan 1000 tentara. 100 kuda, 700 unta. Itu yang di samping itu orang-orang Quraisy ini tokoh-tokoh mereka yang ikut di Badar. Abu Jahal ada di situ, kumpulan yang kuat-kuatnya. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di perang Badar itu. Kenapa sebabnya Allah beri pertolongan? Karena 313 ini begitu melihat musuh kuat, mereka merasa hina. Mereka merasa hina. Tidak ada jalan lain kalau tidak ada pertolongan Allah yang mereka harapkan. Nah, di saat mereka 313 ini merasa dirinya hina, merasa dirinya ini lemah, disitulah Allah menurunkan pertolongan kepada pasukan Badar. Akhirnya apa? 1000 orang kafir kujang kacir bukahan. Yang kada sedikit nang mati tokoh-tokoh Quraisy pada waktu perang Badar. Abu Lahab, Abu Jahal di antaranya. Abu Jahal di antaranya.
Nah, ini contoh bahwa Allah memberikan pertolongan di saat kita merasa diri kita hina. Allah memberikan kita pertolongan saat merasa diri kita ini lemah, kada berdaya, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj. Nah, di sini Allah adalah menyebut hamba. Hamba itu berarti kedudukan aslinya seorang manusia. Kan hamba itu artinya hina. Ngaran hamba itu hina, lemah, kada punya apa-apa tuh hamba. Hamba ini kalau becari seharian duitnya setor lawan tuannya, kada punya apa-apa. Nah, jadi Allah mengisrakan Nabi kita itu sebagai hambanya, bukan sebagai kekasihnya, bukan sebagai rasulnya, bukan sebagai manusia pilihannya, bukan sebagai manusia yang paling mulia, bukan sebagai manusia paling sempurna, kada. Tapi Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah sebagai hamba itu. Nah, jadi waktu Rasulullah dalam keadaan duka cita yang luar biasa, di saat itulah Allah memberikan Isra Mi'raj. Karena sebelumnya ada kisah pertama paman beliau Abu Talib wafat. Maka Abu Talib ini pendukung utama Rasulullah. Siapapun kada wani mengganggu Rasulullah semasa Abu Talib hidup. Abu Talib wafat, Rasulullah sedih. 3 hari atau seminggu Siti Khadijah wafat, yang 24 tahun bersama beliau mengorbankan segala hartanya untuk perjuangan Nabi, wafat. Sedih lagi Rasulullah. Sedih lagi Rasulullah. Berangkat ke Hunain, ke Taif, berangkat ke Taif mencari pertolongan, ternyata dilempar dengan batu. Pulang ke Mekah, sedih lagi Rasulullah. Nah, beruntun kesedihan Rasulullah itu, pecah hati beliau. Di saat itulah Allah berikan Isra Mi'raj, satu mukjizat agung yang pernah ada pada beliau. Nah, jadi di saat kita susah, di saat kita sedih, disitulah sebenarnya peluang rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ujar Tuhan, kalau ikam mencari aku, carilah aku pada orang-orang yang pecah hatinya. Nah, kalau kita hendak mencari Allah Ta'ala, cari orang-orang yang pecah hatinya, yang sedih hatinya. Orang kesedihan, di situ ada Allah Ta'ala. Nah, kayak itu kasarnya. Kita disuruh mengilangi orang garing. Secara syariat menghibur orang garing, kita mengilangi itu kan. Nah, mengilangi orang garing itu bagus. Secara syariat menggembirakan si sakit. Tetapi pada hakikatnya kita mengilangi orang garing itu adalah mendulang rahmat Allah. Karena orang garing itu umumnya hatinya sakit. Waktu itulah Allah memberikan pertolongan kepada orang garing dan kita berilang dapat rahmatnya itu. Orang garing adalah yang suka hatinya. Sakitnya sini, sakitnya sini, sakitnya sini, menangisnya. Nah, kita ilangi. Nah, di saat inya sakit, di saat inya susah, disitulah rahmat Allah datang kepadanya. Kita mengilangi, kita dapat rahmat Allah. Nah, di situ kita disuruh mengilangi para aulia, disuruh ziarah kepada orang saleh. Karena para aulia, para orang saleh itu 24 jam hati mereka kada pernah merasa kaya daripada Allah. Orang saleh, orang aulia itu 24 jam hati mereka selalu butuh berhajat kepada Allah. Nah, kita berilang kepada mereka, di situ dapat rahmatnya.
Nah, jadi kita kadang mengharapkan ilmunya, kadang mengharapkan doanya. Kita datang pun kepada mereka, Allah sudah menunggu di sana. Karena hati aulia itu hati yang selalu pecah, hati yang selalu butuh berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa aswa'u awqatika waqtun yagibu fihi faqruk wa zillatuk. Sedangkan sejahat-jahat waktu engkau adalah waktu yang hilang pada waktu itu kefakiran engkau dan kehinaan engkau. Waktu yang dimana kita kadang merasakan fakir, waktu dimana kita kadang merasakan hina, itulah paling jahat waktu kita. Walaupun sedang salat, walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang bersalawat. Tapi kalau hati kita saat itu merasa kita kaya, hati kita merasa mulia, nah maka baca Quran, salawat hilang tanpa ada maknanya. Waktu yang paling jahat yang ada pada engkau adalah waktu di mana engkau tidak merasakan kefakiran engkau kepada Allah. Waktu di mana engkau kadang merasakan berhajatnya engkau kepada Allah. Itu waktu yang paling jahat yang ada pada kita. Contohnya, keanistagonaita, seperti engkau merasakan kaya. Nah, hati kita ini kadang-kadang ada merasa kaya, merasa kada perlu siapa-siapa. Saat itu waktu yang paling buruk bagi kita. Andai kalau kita mati saat itu, mati dalam su'ul khatimah. Waktu di mana wastakbarta, engkau merasa besar diri engkau. Wastaksarta, engkau merasa banyak. Wasta'zazta, engkau merasa mulia. Nah, itu waktu yang paling buruk yang ada pada diri kita. Waktu yang paling jahat. Kenapa waktu itu dikatakan waktu yang paling jahat? Li'annaka hina idin ba'idun 'anillahi ta'ala, ba'idun an rahmatihi wa 'aunihi wa hidayatihi wa taufiqih. Karena engkau pada waktu engkau merasa mulia, pada waktu engkau merasa besar, pada waktu engkau merasa terhormat, pada waktu itu engkau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah, taufik dan pertolongan Allah saat itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, selagi aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang merasa dirinya besar di muka bumi ini dengan tidak benar. Nah, jadi di waktu kita merasa bahwa diri kita ini besar, kita dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya. Sehingga kita kadang melihat, kalau kita tuh baca ramin, di balik ceraminnya kelihatan lagi, kada kelihatan lagi. Nah, begitulah orang-orang yang merasa dirinya besar itu ditutup Allah, ayat-ayat Allah. Kada bisa mengiktibar tentang kejadian-kejadian alam. Kada bisa merasakan khusyuk dalam sembahyangnya. Kenapa? Karena dipaling Allah ayat-ayatnya daripadanya. Nah, di waktu kita merasa besar, merasa mulia, merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, merasa bujur, tertutup rahmat Allah kepada kita. Firman Allah Ta'ala dari sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa qala ta'ala wa yawma hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat, ujar Tuhan, pada waktu hari Hunain, peperangan Hunain, ketika menakjubkan akan kalian banyaknya pasukan,
ternyata tidak berarti apa-apa. Dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 12.000 pasukan. 12.000 waktu menghadapi tentara Hunain. Sehingga ada sahabat yang berkata, lan nughlabal yaum, kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini. Nah, ini sudah merasa kuat, merasa banyak pasukannya. Begitu datang ke Hunain, yang 12.000 ini tidak berdaya, lari kucang-kacir. Nah, Allah mengingatkan, wa yauma Hunain, ingat ya Tuhan hari Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, ketika menakjubkan akan kalian oleh banyaknya pasukan kalian, falam tughni ankum syai'a, tidak berarti tidak berdaya. Nah, kenapa? Karena Allah kadang memberi pertolongan. Walaupun banyak, kalau kita ditolong Allah. Walaupun berisi dokter pribadi, ubat banyak, kalau kita ditolong Allah, tatap garing. Dokter pribadi 3 berisi. Spesialis dalam ada, jantung ada, itu ada. Tatap orang diranjang nak ada singgarakan. Allah kadang menolong. Nah, jadi di waktu kita merasa besar, waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa kaya, rahmat ditutup oleh Allah kepada orang itu. Namun kita kawani, bakawan lawan orang yang ditutup rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah intinya ibadah. Ibadah itu intinya. Sembahyang kewajiban bagi setiap kita. Tetapi kalau sembahyang itu kadang menimbulkan, kadang membuahkan perasaan tadi, maka sembahyang itu belum sampai kepada target yang sebenarnya. Mestinya orang tuh kalau sudah sembahyang mesti merasakan bahwa dirinya itu adalah hina, dirinya itu rendah, dirinya itu kada berdaya. Sembahyang tuh lihati gerak-geriknya. Nang boleh dibaca ya Tuhan ini, ikam boleh berduduk macam ini, ikam boleh mengangkat tangan kayak ini, ikam boleh sujud nangka ini, ikam boleh baca salawat nang macam ini. Nah, sebenarnya kita sembahyang itu penuh dengan kehinaan, penuh dengan terpasung, bergarak-garak, kada boleh, batal. Bacaan salah, batal. Nah, jadi sembahyang itu pada intinya adalah simbol dari kehinaan manusia. Nah, cuma kalau sembahyang itu kadang menghasilkan perasaan hina dalam diri kita, sembahyang kita belum maksimal. Mestinya kita merasa hina dengan sembahyang itu. Karena orang yang selalu diatur itu orang hina. Nanti bos lawan tuannya, lawan budaknya. Ikam mulai jam 8, boleh keluar sampai jam 2. Nah, kan diatur tuh. Ikam boleh pakai pakaian ini, lain pada itu kada boleh. Ikam kada boleh ke rumah ikam kada boleh ke itu, ke ini. Nah, dalam sembahyang itu kita diatur demikian. Sebenarnya itu pelajaran bahwa kita ini sangat hina. Kopiah kada boleh takan kaning mandak. Berarti sujud didiriakan ditajak maka. Nah. Tasahud tangan diangkat telunjuk. Yang terlalu angkat salah. Nah, diatur sehalus-halusnya. Sebenarnya kita sangat hina dalam sembahyang itu. Sangat hina. Nah, jadi kalau kita sembahyang tanpa ada membuahkan kehinaan-kehinaan itu, maka sembahyang kita sebenarnya belum maksimal.